ada wali yang autat. Wali autat itu wali patok, pakune bumi. Kalau di Jawa ya Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir. Gunung Tidar ya, Magelang ya. Magelang. Atau Syekh Bambu Kuning apa? Runcing. Gali Ampel. Saya Gali Ampel kan pakai Gunung Slamet kan ya. Balangi setan kan laut selatan. Namanya Pancuran itu. Itu wali-wali yang demikian ini adalah wali. Ke semuanya ini kita sulit untuk ikut wali itu. Pengen jadi wali itu ya pengen wali anjab ya ora pinter, pengen wali jadi wali kutub ya ora alim, ora ahli wirid seperti Abdul Qadir Al-Jilani, wali autat apalagi nggak wani tapa berata. Yang ada kemungkinan itu adalah wali atfal. Wali atfal itu wali tapi anak. Jadi di dalam manakib itu ada waya aktob, waya anjab tuh yang terakhir waya atfal. Jadi anak itu. Nah, setelah diteliti, niku Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu melihat keterangan apa ini maksudnya Abdul Qadir Al-Jilani kok ada wali tapi wali atfal itu. Ternyata ada kisah. Ada kisah itu ada seorang belum menjadi wali nih, belum menjadi wali, kemudian bertemu dengan anak-anak di saat paceklik. Jadi krisis moneter. Negara ini sudah bingung. Orang itu besok makan apa ini bingung sama sekali. Semuanya bingung. Nah, orang ini termasuk. Ketemu anak ini, kemudian tanya, "Duh, Nak, kamu kok seneng-seneng riang gembira? Kamu ini gimana? Apa orang ngerti ki musim paceklik dan sebagainya?" Dijawab oleh anak-anak, "Boten, kula king nopo? Kula kok bingung. Kula niki dolanan mengke wangsul be wonten panganan karena sudah disediakan oleh bapaknya." Akhirnya apa? Orang ini melihat jawaban anak ini, akhirnya taubat. Masya Allah. Ini berarti menyindir saya. Seolah-olah saya itu nggak punya Tuhan. Seperti anak itu. Dia itu kenapa merasa enjoy? Karena dia yakin di rumah ada bapak ibunya yang sudah menyediakan makanan dan minuman. Sedangkan saya ini masih bingung besok apa, karena saya lupa kalau punya bapak yang luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Saya jangan bingung nyaur utang ya, Gus. Ora usah bingung. Ada Tuhan Maha Kaya. Nak kepengin jadi wali, tapi kayaknya ora potongane. Wali murid juga, wali santri. Nah itu wali atfal. Jadi wali atfal itu, tapi ya mohon maaf, ini sulit. Kelihatannya mudah tapi sulit. Anak itu yang penting dikasih uang beres. Dia tidak akan membanding-bandingkan. Itu anak. Maka menjadi wali atfal juga demikian. Nggak boleh membanding-bandingkan. Itu anak. Dan kemudian kelebihannya anak itu, dia akan merasa ketika dia sakit, dia langsung mencari ayahnya. Ketika dia senang, juga dia akan berterima kasih kepada orang tuanya. Nah, wali atfal itu juga demikian. Ketika dia dalam keadaan bahagia, dia akan kembali, yang membuat saya bahagia itu adalah Allah. Ketika dia dalam keadaan sulit, maka dia langsung kembali, yang membuat ini semuanya adalah Allah. Maka ada, kalau dalam kitab Tandul Qulub itu kan ada Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim, maka namin nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu kan wiridnya Nabi Khidir. Wiridnya Nabi Khidir diberikan kepada Nabi Musa. Musa, kalau kamu ingin menjadi murid saya sebelum nanti perjalanan, yang di dalam surat apa itu Al-Quran itu, Al-Kahfi itu, kemudian Nabi Musa ini kan diberi ajaran 4 itu.
Jadi semua kebaikan itu milik Allah. Semua sesuatu yang bisa melepaskan kejelekan, sifat apapun, kesusahan itu hanya Allah. Kemudian nikmat apapun yang kamu nikmati itu adalah minallah. Kemudian tidak ada kekuatan apapun kecuali milik Allah. Intinya apa? Ketika nanti Nabi Musa di tengah jalan ada halangan, ada ujian, ada cobaan, kamu jangan mengeluh. Itu semua adalah sudah ditulis oleh Allah. Di balik itu nanti akan kamu diberi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan ketika kamu mendapat kenikmatan, ingat itu adalah nikmat dari Allah. Kamu jangan terlena dengan nikmat itu. Nah, ini yang harus kita ambil hikmahnya. Jadi di saat kita itu sukses, kita juga harus ingat kesuksesan itu adalah milik Allah. Dan di saat kita terpuruk, kita juga ingat yang membuat terpuruk itu adalah Allah. Ketika bisa demikian, maka ujung-ujungnya adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan semuanya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini Adem ya kayak gitu ya. Kudune iki. kudune. Tapi angel. Kayaknya sulit. Angel ya Bu ya? Gus. Oh, gak Oke, boleh. Gus. Angger mulang hikam maning nambah bingung. Katone. Iki kudune hikam gendengane Gus ngarane kok. Wali aspal lepas. Jadi itu makanya sebetulnya kalau kita itu banyak mengkaji para ulama-ulama kita itu sebetulnya mudah, enak. Dulu itu Abu Yazid Al-Bustami itu kan punya kelebihan tidak pernah tidak melakukan sholat tahajud. Setiap malam itu pasti sholat tahajud, karena beliau ketika ditanya kenapa Imam kamu kok melakukan sholat tahajud, karena ketika sholat tahajud itu nikmat. Tapi suatu saat Abu Yazid Al-Bustami ini melihat orang tidak tahajud. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami ini mengatakan, apakah orang tersebut itu tidak bisa merasakan kenikmatan tahajud seketika ada hatif. Hatif itu apa ya? Suara tanpa rupa. Ada suara itu minallah, itu ada suara. Menegur Abu Yazid, ditegur Abu Yazid, orang tahajud itu adalah sunnah. Orang tidur itu kalau diniati niat ingsun turu supaya orang lakoni maksiat wajib, maka tidurnya dia itu adalah wajib. Lebih utama tidurnya dia daripada tahajud. Aku nete kayak gitu kita. Potongan ya. Oh jenengan arep turu ndeleng andin. Ya Allah, jadi ibadahku besok. Ini maka ini juga pelajaran yang luar biasa. Jadi ketika kita tidur itu ya kita niati, Gusti kula mboten saged tahajud, tapi nak kula mengke kok melek, kula malah ngrasani tanggane kula malah Nyekel HP. melu chattingan kayak ini. Wis kula tak tilemawon Gusti. Nah, tidurnya ini mengalahkan tahajud. Ya. Berarti tahajudnya kalah HP nonton benar. Apalagi kalau ya turu ya tahajud itu luar biasa. Nah itu Abu Yazid Al-Bustami itu kan kelas wali, itu saja masih ditegur oleh Allah dengan hatif itu, bahwasanya apa? Ya kamu jangan menyalahkan orang yang tidur, karena tidur itu pun juga bisa menjadi nilai ibadah yang wajib. Intinya kalau kita merasa baik jangan menganggap orang lain keliru. Betul. Jadi kalau di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu Sayyidina Ali kan mengatakan mempunyai statement bahwasanya kamu itu melihat siapapun itu harus merasa kurang. Ketika melihat anak kecil harus berkata, Masya Allah anak tersebut ya dibanding saya usia sudah 50 itu baru 15 tahun, berarti umpama dia melakukan kemaksiatan baru berapa tahun, saya sudah 50 tahun. Ketika kita melihat orang yang dewasa, orang yang tua, maka kita mengambil yang simpel juga. Masya Allah
orang itu ibadah sudah 50 tahun, saya baru 30 tahun. Dia nek ngono wis delok tikas mati ya. Kelompok paling kutu. Ketika kita itu melihat orang kaya, masya Allah, orang itu bisa sodakoh, sedangkan saya belum bisa. Saya disodakoi. Ketika kita melihat orang miskin, orang fakir, masya Allah, orang tersebut besok ringan hisapnya, sedangkan saya banyak hisapnya. Maka tidak ada kesombongan di diri kita. Jadi nak nyawang ketua PC ojo kepengin. Alhamdulillah, jadi ketua PC ngono bae, ora usah gawe tim-timan. Betul MBC digaji ya Gus, sama rumah kesini ya Gus. Mosok ora teka mengenal saya. Orang digaji malah tombok ya Gus. Salah 27 MBC. Agar nyontok. Kan go anu Umar, aku sing bayarane gede. Panitia double sih. Ini izud dunya bil mal wa izul akhirah bima sholih amal. Jadi kalau ingin mulia di dunia, maka dengan harta itu akan mulia. Pak Harto itu kenapa sampai bisa 32 tahun berkuasa ya karena maliyahnya juga kuat. Maka harus kita akui, izud dunya ya bil mal wa izul akhirah. Kalau ingin mulia di akhirat ya harus dengan memperbanyak amal itulah. Tapi ada hadis yang mengatakan kamin amalin yatasawwaru bisurati a'mali dunya. Banyak sekali amal yang kelihatannya amal dunia tapi menjadi amal akhirat. Jadi kita kelihatannya numpuk bondo nih. Tapi harta yang kita tumpuk ini untuk dakwah, untuk jihad, untuk apapun. Ini ketoknya amal dunia, kerja nok sawah ora bali-bali ya jadi salah nih ya. Salah nih. Itu dia punya dan itu tidak harus orang sedekah, orang infak, itu tidak harus ke orang lain. Anak. Ya kan? Itu kan ada keterangan tuh. Kita membiayai anak untuk bagus, membiayai anak untuk sekolah, untuk pinter. Itu ada jihad. Maka kan ada keterangan nih. Ketika ada orang laki-laki malam-malam susah, semalaman memikirkan keluarga. Susah karena memikirkan besok istri saya saya kasih uang apa, anak saya besok sekolah harus kasih apa. Ini semalaman ini dia termasuk orang yang jihad. Susah tok loh. Mikir perkara kerja ini. Loh, susahnya ini, hamunya ini. Kon bakti ya angin Gus. Mikir ke Ini solusi. kaum hawa demo ini. Tuku piye esuk anggo duwenge suwe. Bakti ora bisa. Lah pas kabine jawab apa? Orang kelompok Kiai Said sih mau. Gus, mas kawinnya seperangkat alat sholat. Ya. Parasit manis Dia wae. maksa uki, belet ganjaran harus sama yang manjung ya. Susah banget kok ya. Itu kebalikannya Gus. Tadi amal dunia ternyata. Iya, Nah, itu kebalikannya iya, silakan. ada kebalikannya, banyak sekali kelihatannya amal akhirat tapi hanya menjadi amal dunia. Karena apa? Ya ketok sih berjuang luar biasa. Atonnya bergamis, Iya. jenggotan. Iya, jadi ibadah itu tidak diukur sepanjang manakah Simbol. jenggot Anda. Ya, simbol. Panjang. Tidak dilihat sejauh mana Kita tinggi mana apapun jubah Anda. Tapi yang namanya ibadah itu adalah sejauh mana kedekatan Anda dengan Tuhan. Akan tetapi jenggot itu juga sunnah, harus kita yakini. Iya. Sebab Iya. ingkar sunnah itu bahaya. Tapi sing jenggot ora ireng Rata-rata Kalau jenggotnya sedikit jadi makro. Hah? Kalau jenggotnya sedikit jadi makro. Jenggot telu dingu ya sini-sini. Tapi kalau membahagiakan karena permintaan istri ganjaran. Kenapa? Permintaan istri itu ganjaran. Hati-hati, Istilahnya apa? Pak. Pak, Hati-hati. aja dimu jenggote lah. Kumis, Eh? kumis. Oh, itu jenggot itu juga. Tekono jaim. PK
kan babi kebablasan. Terus Ilham, dia jenggoten tok kayak kambing, kumisen tok kayak kucing. Jadi kudune loro. Ya, ini juga menjadi perhatian kita bagi para pendakwah, para pemimpin. Ternyata amal akhirat ini juga bisa menjadi amal dunia. Dalam arti apa? Kita kelihatannya ngaji, kita kelihatannya jamaah, kita kelihatannya bersorban, tapi ketika niatnya nggak bagus, ketika tujuannya nggak bagus, itu akan menjadi amal dunia saja. Maka sama-sama pelanggaran, sama-sama pelanggaran. Kalau pelanggaran itu seperti yang dilakukan Nabi Adam dengan pelanggaran yang dilakukan iblis, itu beda. Nabi Adam itu ketika melakukan pelanggaran mendekati Sajaratul Khuldi, ketika mendekati Sajaratul Khuldi itu kan diusir nih, diusir oleh Allah supaya keluar dari surga. Semua menangis kecuali satu, Dahab, emas ini nggak nangis. Dahab ini nggak nangis. Semuanya isi dunia ini nangis karena melasi ya Nabi Adam. Padahal beliau juga luar biasa sama. Nah, akhirnya apa? Emas ini ditanya oleh Allah, Dahab, kenapa kamu kok tidak menangis, tidak susah ketika Adam itu saya keluarkan dari surga? Kemudian emas ini menjawab, saya tidak suka dengan orang yang melanggar janji kepadamu ya Allah. Akhirnya Allah ini mengatakan, emas, kamu menjadi barang yang berharga. Makanya sampai sekarang yang namanya emas, Dahab itu menjadi barang mulia. Apalagi Mas Sauki. Mau mulia kepriye masuk ki orang ngaweh ming bojo. Berarti tidak memahalkan saya. Ya, sekarang pilih dikasih emas 10 kg tanpa Mas Sauki. Mas 10 kilo. Tapi lo ngapa? Lah Umar kok mau dilawan? Mas 10 kilo. Kalau begitu banyak masuki ngapa kilo? Kesimpulannya apa? Baik. Dalile disebut apa ya tertutup ya? Usah ngarang, hoax. Zaman sekarang ya. Sudahlah Gus, sudahlah itu. Ya itulah kesimpulan dari kajian pada malam hari ini. Jadi makalah dari Sayyidina Abu Bakar, makalah dari Sayyidina Umar, ini menjadi perhatian kita bersama bahwasanya apapun yang kita lakukan ini harus kita lihat sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab izul akhirah bisolihil a'mal. Jadi kalau kita ingin mulia di akhirat, ya amal kita itu harus kita buat amal-amal yang solih, yang sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, Abu Yazid Al-Bustami dan lain sebagainya, sehingga kita minimal ya jadi wali ya wali atfal. Ini wali atfal ini. Ya kalau tidak bisa ya wali murid. Ini juga luar biasa ini. Wal maqalatul khamisah wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.